Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah present value. Present itu sekarang, value itu nilai. Ya. Kalau misalkan Anda ikut investasi, misalkan investasi asuransi gitu ya, mungkin Anda berpikir besar karena Anda berpikirnya itu sekarang. Contoh, oh dengan asuransi per bulan 100 Hong Kong dollar misalkan, nanti 20 tahun kemudian dapat sekian ratus juta. Karena sekarang tahun 2016, maka Anda berpikir, wah gede ya. Padahal angka itu kalau ditarik ke sekarang, apakah nilainya segitu? Belum tentu. Itulah yang disebut dengan present value. Pada saat Anda memilih suatu investasi, kadang-kadang Anda tergiur dengan nilai. Karena Anda berpikir nilai sekarang. Padahal Anda tahu itu akan Anda dapat 20 tahun ke depan. Coba aja cek, apakah tahun 74 harga cabai segitu? Enggak kan? Ya kan? Otomatis kan ada perbedaan. Waktu saya dulu sekolah, saya hanya dapat uang 2 perak. Itu pun sudah bisa beli bakso dan es. Ya. Sekarang saya tanya, apakah 2 perak itu segitu? Enggak. Pada saat saya SD, saya akan mengatakan bahwa yang namanya 8.000 itu besar. Itu sangat besar. Ternyata 8.000 tahun 2016 itu kan hanya dapat 1 piring makanan di warung Tegal plus teh manis, tempe, acar ketimun, selesai. Artinya 2 perak di tahun itu sama saja dengan 6.000 atau 8.000 rupiah di tahun 2006. Tapi pada saat Anda berbicara 8.000 rupiah di tahun 70-an, Anda akan berpikir, wah gede banget ya. Coba Anda tarik 8.000 perak ke tahun 70 itu, otomatis pasti kecil, pasti senilai itu. Itulah yang disebut dengan present value. Jadi Anda ingin mencoba menarik nilai ke sekarang. Nah, sekarang di sini ada contoh kasus. Misalkan 5 tahun. Untuk menghitung present value itu ada yang disebut dengan net cash flow. Dari mana net cash flow itu? Net cash flow itu adalah cash in dikurangi cash out tadi ya. Cash in itu biasanya didapat dari cash in dikurangi cash out. Cash in itu tadi apa? Net profit ditambah depresiasi dikurangi dengan cash out. Jadi angka ini didapat dari mana? Laba bersih ditambah depresiasi dikurangi cash out, uang yang dikeluarkan. Misalkan apa yang dikeluarkan? Yang tadi itu angsuran pokok. Anda pinjam duit ke bank, ya, Anda harus membayar 10 juta. 10 juta itu terdiri dari 2 juta untuk bunga bank, 8 juta angsuran pokok, ya, yang kamu angsur. Nah, angsuran pokok itu masuk ke dalam cash out, gitu. Sehingga dapat tahun 12. Ini dapat dari tabel laporan rugi laba. Katakanlah dapat segitunya, net cash flow. Sebenarnya angka ini didapat dari arus kas, ya, tabel arus kas atau cash flow. Yang rumusnya uang masuk dikurangi uang keluar. Langkah berikutnya Anda hitung faktor PV. Faktor present value itu rumusnya gampang. 1/1 plus I pangkat M. Misalkan dalam kasus ini I itu bunganya 20% misalkan ya. Oh, kalau begitu I sama dengan 20%. 20% itu kan 0,2. Untuk tahun pertama berarti PV tahun pertama itu 1/1 plus 0,2 pangkat 1, gitu ya. 0,2 pangkat 1. Sehingga dapat 1/1,2 pangkat 1. Taruhlah di sini hasilnya misalkan berapa? 0,833. 0,833.
Untuk tahun kedua, oh berarti 1/1,2 pangkat 2, gitu ya. Misalkan 0,694. 0,694. Untuk tahun ketiga 1/1,2 pangkat 3. Berapa? 0,579. 0,579. Dan begitu seterusnya. Saya dapat 0,482, 0,482, kemudian saya dapat 0,402. 0,402. Kemudian Anda hitung present value-nya. Present value dihitung net cash flow dikalikan ini. Ini dikalikan ini. Ini dikalikan ini. Berarti 23680795 dikali 0,833. Dapatlah 19733996. 19733966. 285973770. 285973770. Ini dikali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini. Gitu. Kemudian dapat 248111551. Nah, ini 24811 dah. Gitu ya. Kemudian Anda totalkan. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, Anda totalkan. Ya. Di situ dapatnya 125603684. 125603684. Inilah total net present value-nya. Misalkan di soal diketahui total biaya proyek atau total project cost itu misalkan 133.630. 133.630 000. Nah, perhatikan, uang yang Anda keluarkan untuk membiayai proyek Anda adalah 133.630.000. Ya. Setelah proyek itu 5 tahun, Anda coba hitung berapa sih nilai proyek Anda. Ternyata nilai proyek Anda bukan bertambah dari ini. Hasilnya menjadi 125.603.684. Apakah ini proyek yang menguntungkan? Tidak. Mestinya pada saat 5 tahun ke depan, pada saat ditarik ke belakang, uangnya itu mestinya jauh di atas ini. Tetapi ternyata di bawah yang ini. Apakah ini proses baik? Belum tentu. Nah, makanya sebenarnya ini ada yang rumus umumnya ya. Rumus umumnya ini. Kalau Anda ingin hitung pakai ini gampang. NCF ini kan 23.680.795 dibagi 1 plus I pangkat 1. 1 plus bunganya kan 0,2. 0,2 pangkat 1. Anda boleh pakai cara tabel ini ya. Boleh pakai cara rumus ini. Gitu. Ditambah yang kedua kan 41.180.213 dibagi 1 plus berapa? 0,2 pangkat 2. Dan begitu seterusnya sampai yang terakhir. Sama saja sih, ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini. Kemudian hasilnya dikurangi project cost. Project costnya berapa? 133.630.000. Kalau saya review di bawah, itu hasilnya kayak gini. 125.603.684 dikurangi project cost-nya
133.630.000. Hasilnya adalah minus 8026, ya kan? Minus 8026 316. Apa artinya? Kalau sekiranya net present value, ini kan minus. Kalau minus itu kan di bawah 0. Ya. Kalau misalkan net present value lebih besar daripada 0, bisnis itu adalah good. Kalau net present value sama dengan 0, nggak menarik. Ngapain? Sama aja kayak Anda nyelengin duit $100, dibongkar 10 tahun lagi. Sama aja kayak gitu. Ya, Anda naruh duit 10 juta sekarang, 10 tahun lagi dibongkar, tetap segitu. Artinya nggak menarik kan? Itu artinya net present value-nya sama dengan 0. Kalau misalkan net present value-nya kurang dari 0, negatif kayak gini, berarti tidak bagus, bad atau not good. Jadi kalau Anda berbisnis, hitung net present value-nya. Kalau di atas 0 artinya positif, terusin. Kalau kurang dari 0, jangan diterusin. Untuk apa? Capek-capek. Taruh aja tuh duit di bank, berkembang sendiri gitu, di deposito gitu kan. Baik, inilah yang disebut dengan present value. Silahkan dicatat.